ketika hati membatu dan nikmat disia-siakan, cermin diri dari Bani Israel, mentadaburi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 61 hingga 65. Setiap umat memiliki sejarah. Di balik sejarah itu, tersimpan pelajaran hidup, peringatan, dan cermin bagi generasi sesudahnya. Al-Quran tidak menyampaikan kisah hanya untuk dikenang, melainkan untuk direnungi. Di dalam kisah Bani Israel, terdapat gema kebenaran yang seakan memanggil kita hari ini agar tidak mengulang kebodohan dan pembangkangan mereka. Apa yang terjadi jika manusia telah bosan dengan nikmat, menolak petunjuk, lalu mempermainkan perintah ilahi? Hati menjadi keras, mata menjadi buta terhadap kebenaran, dan hidup kehilangan arah. Mari kita tadaburi ayat-ayat ini satu demi satu, agar jiwa kita terhindar dari penyakit yang sama, kufur terhadap nikmat dan keras kepala terhadap petunjuk. Ayat 61. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, apakah kamu hendak menukar sesuatu yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Turunlah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta itu. Kemudian ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kesengsaraan, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Bani Israel meminta makanan duniawi setelah diberi mana dan salwa, makanan yang penuh keberkahan dari langit. Mereka menuntut sesuatu yang lebih rendah hanya karena bosan. Imam Syafi'i dalam menyampaikan bahwa ini adalah bentuk dari penyakit hati yang tidak qanaah, yaitu tidak puas terhadap karunia ilahi. Imam Syafi'i Juz 2. Gus Baha menyebut bahwa ini adalah contoh manusia yang spiritualnya kosong, karena lebih mementingkan perut daripada cahaya petunjuk. Pengajian Tafsir Surat Baqarah Gus Baha, tahun 2021. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa sikap seperti ini adalah akar dari berbagai penyakit sosial, tamak, protes terhadap takdir, dan merasa lebih tahu dari Tuhan. Ceramah Tafsir Surat Al-Baqarah, Ustadz Adi Hidayat tahun 2022. Tariq Ramadan dalam bukunya What I Believe menyampaikan bahwa ini adalah bentuk desakralisasi nikmat. Ketika manusia tak lagi melihat keajaiban dalam karunia harian karena ia terjebak dalam materialisme. Ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta beramal saleh, mereka akan memperoleh pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Imam Malik dalam Muwatta menegaskan bahwa ayat ini adalah penegasan bahwa semua umat yang memegang teguh ajaran para nabi dan beramal dengan iman sejati akan selamat. Imam Malik bab iman. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa Allah ingin menegaskan bahwa yang menyelamatkan bukan label, tapi iman yang hidup dan amal yang nyata. Tafsir Al-Mishbah, Juz 1, halaman 232. Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa ini adalah seruan universalitas Islam, namun dengan batasan tegas pada iman, akhirat, dan amal saleh. Ceramah Tafsir Al-Baqarah, Pekanbaru, tahun 2020. Ayat 63. Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian darimu, dan kami angkat gunung Sin di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Gunung Sinai diangkat sebagai ancaman agar mereka benar-benar memegang kitab Taurat. Sebuah momen yang menggambarkan betapa keras kepala mereka hingga perlu ditekan dengan kekuatan. Gus Baha menjelaskan bahwa perjanjian itu bukan sekadar simbol, tapi tanda betapa beratnya menerima wahyu. Hanya hati yang jujur yang bisa menanggungnya. Pengajian Tafsir Gus Baha tahun 2021. Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad menyebutkan bahwa ketundukan sejati hanya lahir dari rasa takut dan cinta kepada Allah. Hadis nomor 2443. Ayat 64. Kemudian setelah itu kamu berpaling.
Maka kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu termasuk orang-orang yang rugi. Imam Nawawi dalam Syarah Riyadus Shalihin menjelaskan bahwa ayat ini adalah gambaran rahmat Allah yang lebih besar dari murkanya, selama manusia mau kembali. Imam Nawawi. Ustadz Dasat Latif mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya hakim, tetapi juga maha penyayang. Maka jangan lelah kembali kepadanya. Ceramah Rahmat Allah, Ustasar tahun 2021. Ayat 65. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar di arah kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Hari Sabat adalah ujian bagi Bani Israel. Mereka dilarang mencari ikan, namun mereka membuat tipu daya dengan menjaring sehari sebelumnya. Imam Abu Hanifah dalam Fiqh Al-Akbar menyebut bahwa ini adalah contoh dosa karena memanipulasi syariat. Imam Abu Hanifah bab kedurhaan. Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa penghinaan itu bisa berupa fisik maupun moral, dan bahwa menjadi kera adalah simbol kehinaan ketika manusia menjauhi nilai-nilai ruhani. Fikih Prioritas Yusuf Qardawi, halaman 120. Gus Baha menyampaikan, kadang orang terlalu cerdas dalam beragama, sampai merasa bisa menipu Tuhan. Padahal Tuhan tidak butuh kita taat dengan akal-akalan. Pengajian Tafsurat Al-2000 dulu. Kesimpulan, nasihat dan doa. Kesimpulan, Bani Israel menggambarkan bagaimana manusia bisa menyia-nyiakan nikmat, mempermainkan hukum, dan tetap merasa benar. Iman yang sejati harus disertai amal dan ketundukan, bukan kelicikan. Allah Maha Pengampun, namun kemurkaannya nyata bagi mereka yang mempermainkan wahyu. Nasihat, jangan merasa aman hanya karena merasa beriman. Jangan jadikan agama sekadar rutinitas kosong. Jangan tukar petunjuk dengan dunia. Jangan ulangi kesalahan Bani Israel, karena hati yang keras tidak tumbuh meski disiram wahyu. Lembutkanlah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur, tunduk, dan taat. Jauhkan kami dari hati yang membatu, dari akal yang licik, dan dari iman yang hanya sebatas lisan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, pemimpin para nabi, teladan akhlak mulia, dan cahaya dalam kegelapan zaman. Amin ya Rabbal Alamin.